semuanya. Selamat pagi, Siang, sore, malam, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota saya Raden Aditya saya Cici Anggriani. Dan saya Aziza dan Friana. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai Beginning an Active Training Program. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Gaining Leadership of the Group. Sebelum memulai, ada beberapa peraturan atau rules yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah siapkanlah buku catatan. Yang kedua, siapkanlah e-book Active Training. Lalu, kita juga dapat membawa minuman dan camilan. Dan yang terakhir, jangan skip video, agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Gaining Leadership of the Group, yang terdiri dari menetapkan norma kelompok, mengontrol waktu dan kecepatan, meningkatkan penerimaan terhadap kepemimpinan trainer, menangani situasi bermasalah, dan di bagian terakhir akan ada kesimpulan. Pada tahap awal program pelatihan, peserta perlu melihat trainer sebagai pemimpin yang kuat. Program pelatihan yang aktif membutuhkan arahan dan bimbingan profesional, menetapkan norma kelompok yang sesuai, mengontrol waktu dan memantau program, mendapatkan perhatian kelompok, mengkomunikasikan pesan secara efektif, dan menangani masalah peserta merupakan aspek penting untuk memperoleh kepemimpinan dalam pelatihan kelompok. Salah satu langkah pertama dalam mendapatkan kepemimpinan kelompok adalah dengan menetapkan norma kelompok yang sesuai. Kita perlu mempertimbangkan perilaku apa saja yang ingin trainer kembangkan dalam pelatihan dan kita dapat fokus untuk membimbing kelompok ke arah tersebut. Menetapkan aturan dasar yang tegas memungkinkan peserta memahami bagaimana program pelatihan akan berjalan dan mencapai tujuannya. Pertama, mendorong peserta untuk mengekspresikan diri secara jujur. Trainer dapat memberitahu peserta bahwa ide, perhatian, sikap, dan ekspresi yang terbuka akan dihargai dan akan meningkatkan proses pembelajaran. Sebagai contohnya, kita dapat mengatakan, silakan untuk memberikan pendapat saudara dalam diskusi kita hari ini. Ide-ide dan pengalaman saudara akan berkontribusi pada sesi ini bagi kita semua. Kedua, sampaikan bahwa kerahasiaan akan tetap dihormati. Trainer dapat memberitahu peserta bahwa percakapan selama sesi program pelatihan akan tetap dirahasiakan. Untuk yang kedua, kita dapat mengatakan, saya mengetahui banyak dari saudara mengenal satu sama lain di dalam organisasi. Marilah kita membuat aturan bahwa apapun yang kita katakan dan lakukan selama sesi latihan ini akan tetap dirahasiakan. 3. Mendorong peserta untuk mengambil resiko. Trainer dapat mendorong peserta untuk menggunakan training environment untuk keuntungan mereka dengan cara mengambil resiko yang biasanya mereka tidak pertimbangkan. Contohnya adalah kita dapat mengatakan seperti ini. Kadang-kadang orang menghindari dari permainan peran karena mereka merasa tidak nyaman berakting di depan kelompok. Harapan saya, saudara akan menemukan permainan peran yang berguna untuk memeriksa perilaku saudara sendiri dalam berbagai situasi dan saudara akan merasa nyaman berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan hari ini. Keempat, harapkan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Jika pada awalnya peserta tidak berpartisipasi dalam program pelatihan, kita dapat mengingatkan peserta bahwa akan sulit untuk bergabung seiring berjalannya waktu. Selain itu, sebagai seorang trainer, kita juga dapat mengatakan bahwa kita sudah merancang program pelatihan yang baik. Contohnya adalah kita dapat mengatakan, apakah saudara ingat ketika saudara masih seorang siswa di sekolah menengah atau perguruan tinggi, bagaimana orang yang sama tampaknya menjawab setiap pertanyaan? Saya tidak ingin itu terjadi di dalam program training kali ini. Jadi, saya harus mengumpulkan beberapa kegiatan pengantar yang dirancang untuk saudara semua agar berkontribusi dari awal pelatihan hingga akhir pelatihan. Selanjutnya yang kelima, mempromosikan nilai dari umpan balik kinerja. Beritahu peserta bahwa mereka diharapkan untuk saling memberikan umpan balik dan komentar
baik yang diterima maupun yang diberikan, harus dianggap sebagai informasi yang bermanfaat. Contohnya adalah, sebagai bagian dari pelatihan keterampilan, saya akan meminta saudara untuk berpartisipasi dalam latihan yang akan direkam dan kemudian dikritik oleh kelompok. Saya harap kalian akan melihat ini sebagai kesempatan untuk mempertajam dan meningkatkan keterampilan saudara, dan tidak melihat sebagai serangan pribadi terhadap gaya wawancara sendiri. 6. Mengharuskan peserta untuk duduk di tempat yang berbeda. Dengan cara ini, lebih banyak orang bertemu satu sama lain. Iklim sosial kelompok menjadi seimbang dan kelompok kecil tidak dapat terbentuk. Contoh yang dapat kita katakan sebagai seorang trainer adalah kita akan bersama selama 2 hari. Selama waktu ini, kita akan sering berpindah kursi untuk bekerja dalam kelompok kecil. Hal ini akan memberi saudara kesempatan untuk bekerja dengan semua orang di dalam training. 7. Meyakinkan peserta bahwa pertanyaan mereka akan diterima dengan baik. Beritahu mereka bahwa kita sebagai trainer mengharapkan peserta untuk mengajukan pertanyaan setiap kali mereka bingung dan berbicara ketika mereka tidak mengerti. Contoh yang dapat trainer katakan adalah, pertanyaan terbaik adalah pertanyaan yang pada awalnya mungkin saudara anggap bodoh. Pertanyaan yang sama mungkin juga ada di benak banyak orang. 8. Bersikeras pada ketepatan waktu. Beritahu peserta bahwa kita sebagai trainer dapat memulai dan mengakhiri program pelatihan secara tepat waktu, asalkan mereka segera kembali dari istirahat dan makan siangnya. Perlu diperhatikan juga bahwa norma ini berlaku untuk setiap trainer. Contoh yang dapat kita katakan adalah, kami memiliki program pelatihan yang padat, dan saya membutuhkan kerjasama saudara untuk membuatnya berjalan dengan lancar. Satu hal yang banyak membantu saya, jika saudara datang tepat waktu ketika selesai waktu istirahat. Bahkan, satu orang yang hilang bisa menjadi masalah karena seringkali kita akan terlibat dalam kegiatan kelompok dan karena itu tidak dapat memulai sampai semua anggota hadir. Sekarang, saudara dapat beristirahat terlebih dahulu selama 1,5 menit. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara menetapkan norma kelompok. Sekarang kita akan membahas mengenai cara mengontrol waktu dan kecepatan. Hilangnya kendali akan waktu, kehabisan materi, serta hilangnya kendali untuk mengontrol sebuah jalannya training program dapat merepotkan trainer. Meskipun seorang trainer dapat merencanakan pada masa perencanaan mengenai durasi waktu, hal tersebut tidak dapat diketahui secara pasti saat trainer benar-benar melakukannya. Oleh karenanya, peserta dan trainer dapat merasa puas jika sebuah program training tepat pada sasaran. Gunakanlah langkah-langkah yang lebih santai saat ada kegiatan kelompok kecil untuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup bagi setiap orang untuk didengar dan terlibat langsung dalam kegiatan.
Walaupun demikian, tetap perhatikan tanda-tanda seperti kegelisahan dari peserta agar peserta tidak kehilangan ketertarikan mereka. Jagalah segala sesuatunya untuk tetap bergerak dan memberi kesan yang baik terhadap program organisasi dan prestasi. Pastikan tidak ada waktu yang terbuang selama program training. Kita dapat memperhatikan ketepatan waktu, misalnya saat istirahat agar tidak terlalu lama. Alternatif yang dapat digunakan jika program berpotensi membuang waktu adalah jika mulai terlambat setelah istirahat makan siang, alternatifnya adalah dengan memulai kembali secara tepat waktu seperti yang telah ditentukan. Jika peserta belum semua ada di ruangan, mulailah dengan sesi diskusi atau hal lain yang tidak memerlukan kelengkapan peserta. Jika dalam suatu aktivitas peserta bingung atau hanya membuang waktu, alternatifnya adalah dengan memberikan instruksi yang jelas dan tepat. Jika instruksi terkesan rumit, trainer dapat menulisnya terlebih dahulu. Jika trainer berencana untuk merekam poin-poin presentasi saat peserta hanya menonton, alternatifnya adalah trainer mempersiapkan poin-poin penting sebelumnya dan mintalah peserta untuk merekam atau mencatat informasi saat sesi diskusi agar tidak ada waktu yang terbuang. Jika trainer memakan waktu dalam memberikan bahan training kepada peserta, alternatifnya adalah trainer dapat menyiapkan bahan masing-masing peserta di tempatnya atau dengan memberikan paket sebelum training dilakukan. Kemudian, jika mendemonstrasikan setiap bahan akan memakan waktu yang lama, alternatifnya adalah dengan mendemonstrasikan atau memperlihatkan hal yang baru saja atau garis besarnya untuk pemahaman peserta. Selanjutnya, jika dalam program setiap subgrup diminta untuk melaporkan hasil satu per satu dan akan membuang waktu, alternatifnya adalah meminta setiap kelompok melaporkan hasil satu kali dalam satu waktu agar seluruh peserta dapat mendengar jika ada duplikasi atau hal yang sama, dan kelompok berikutnya tidak perlu melaporkan hal yang sama. Jika diskusi terjadi berlarut-larut dan terus-menerus, mulailah diskusi dengan menyampaikan batas waktu dan ekspresikan keinginan trainer untuk lanjut pada topik selanjutnya, serta pastikan untuk memanggil peserta yang tidak memperhatikan selama diskusi. Kemudian, jika dalam program atau aktivitas terlalu lama menunggu relawan untuk mengajukan diri, alternatifnya adalah merekrut sukarelawan saat istirahat atau menghubungi peserta secara personal jika tidak ada sukarelawan. Kemudian, jika ada situasi di mana trainer memerlukan pendapat dari kelompok yang tidak aktif, alternatifnya adalah dengan memberikan pertanyaan serta minta peserta memilih orang yang mereka setujui. Seringkali hal tersebut akan memicu pemikiran dari peserta. Dengan demikian, trainer dapat menegaskan nilai program training dengan memantau bagaimana kita sebagai seorang trainer dapat mengalokasikan waktu dalam setiap sesi. Program juga harus menyediakan waktu yang cukup bagi peserta untuk belajar dan memastikan perhatian peserta berada dalam kendali trainer. Trainer juga dapat mengontrol hal tersebut dengan menghilangkan aktivitas yang menghabiskan banyak waktu. Tadi kita sudah membahas mengenai menetapkan norma kelompok dan mengontrol waktu dan kecepatan. Saat ini kita akan melanjutkan dengan membahas mengenai penerimaan peserta terhadap kepemimpinan trainer. Saat trainer berbicara dengan grup, terutama pada tahap awal program, coba gunakan beberapa pendekatan berikut ini untuk memenangkan hati peserta. Pertama, buat pernyataan suka. Kedua, menyampaikan rasa hormat dan apresiasi. Ketiga, menyampaikan pendapat yang sama dengan peserta. Keempat, ungkapkan saran dan arahan secara tidak langsung. Kelima, menyampaikan hal positif bila ada pendapat yang berbeda. Keenam, mendorong perbedaan. Dan yang ketujuh, menyampaikan keinginan untuk bekerja sama. Setelah membahas mengenai meningkatkan penerimaan terhadap kepemimpinan trainer, selanjutnya kita akan membahas mengenai menangani situasi bermasalah. Perasaan agresif dan ketidaktertarikan dari peserta adalah aspek yang paling sulit dalam memberikan training. Contohnya, ketika sebuah perusahaan menerapkan sistem baru,
maka setiap karyawan harus melalui pelatihan untuk melihat apakah mereka bisa menggunakan sistem baru atau tidak. Umumnya, reaksi dari peserta begitu negatif sehingga para trainer menjadi takut. Peserta mungkin merasa kesal karena harus melakukan training atau cemas karena harus mempelajari keterampilan baru. Mungkin saja, peserta membuat perbedaan us versus you, di mana peserta menganggap trainer sebagai oposisi. Salah satu strategi untuk menangani us versus you adalah dengan mengakui bahwa seringkali peserta melakukan training tidak dengan sukarela dan bersemangat. Kemungkinan, peserta diminta oleh atasannya sehingga merasa seperti tahanan. Ada juga yang hadir sebagai wisatawan karena ingin istirahat dari kesibukan sehari-harinya. Trainer dapat meminta peserta untuk mengidentifikasi dan menempatkan diri mereka ke dalam kelompok dengan sesama peserta, tahanan, atau wisatawan. Mintalah peserta untuk membahas pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mengapa Anda berada di kelompok ini? Bagaimana Anda menghayati apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda dapatkan dari sesama peserta dalam training ini? Apa yang bisa Anda berikan? Sekarang, saudara dapat beristirahat terlebih dahulu selama 1,5 menit. Pendekatan yang efisien adalah menggunakan konflik sebagai alat pembelajaran dengan memasukkannya ke dalam diskusi dan latihan yang telah direncanakan. Jika trainer merasakan perlawanan ketika memperkenalkan keterampilan atau beberapa informasi yang baru, luangkanlah waktu untuk fokus pada perlawanan dan mengidentifikasinya sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Berikut beberapa perilaku umum yang mungkin trainer hadapi dalam program training. Pertama, memonopoli, yaitu peserta terus-menerus berusaha memberikan semua jawaban. Yang kedua, one-upping, yaitu peserta mencoba tampil lebih terampil dan berpengetahuan daripada yang lain dalam kelompok, termasuk kepada trainer. Yang ketiga, mengeluh, peserta terus-menerus mencari-cari kesalahan prosedur training. Yang keempat, intelektualisasi, yaitu peserta merasionalisasi, membenarkan ide dan keyakinan secara berlebihan. Yang kelima, yaitu menarik diri, peserta tidak berpartisipasi. Terkadang hal ini dapat mengalihkan perhatian peserta lain. Keenam, berdebat. Peserta mengambil pengecualian vokal untuk setiap komentar yang setuju dan yang tidak setuju. Ketujuh, mempertanyakan. Peserta menghentikan alur presentasi dengan sering mengajukan pertanyaan. Kedelapan, yaitu clown, yaitu peserta bercanda pada waktu yang tidak tepat. Dan yang kesembilan adalah mengganggu. Peserta menggunakan ponsel dan perangkat elektronik selama program training berlangsung. Contohnya, seorang trainer yang bekerja dengan kelompok sebulan sekali selama 4 bulan terakhir. Trainer melihat perubahan besar pada kelompok. Satu orang suka menantang secara terbuka, ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih banyak pengalaman dari yang lainnya, ada juga peserta yang bertukar pesan selama training.
Terdapat beberapa alasan untuk perilaku tersebut yang tidak berhubungan dengan trainer. Seperti, pertama, peserta mungkin diperintahkan menghadiri pelatihan untuk pembentukan diri. Kedua, peserta mungkin menyembunyikan ketakutan akan kegagalan untuk melakukan training dengan baik. Ketiga, peserta mungkin karyawan lama yang tidak percaya pada perubahan. Keempat, peserta mungkin merasa terlalu tua untuk menghadapi hal baru. Kelima, setelah bertahun-tahun bermusuhan dengan atasannya, peserta mungkin melampiaskan amarahnya kepada trainer. Dan keenam, peserta mungkin menyukai perhatian yang dia dapatkan dengan perilakunya. Ketika seorang peserta menunjukkan perilaku bermasalah, kemungkinan program training akan terganggu. Perilaku ini cenderung menguncang trainer dan dapat mengalihkan perhatian dari materi yang disampaikan dalam program pelatihan. Salah satu cara untuk mengendalikan pembuat masalah adalah dengan secara berkala mengingatkan seluruh peserta untuk mematuhi norma atau aturan dasar yang telah ditetapkan di awal program. Selain itu, buat beberapa permintaan baru dari waktu ke waktu untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan. Berikut adalah beberapa permintaan umum yang dapat digunakan oleh trainer. Pertama, silakan ajukan pertanyaan saudara dalam beberapa saat. Kedua, mari kita beri satu komentar per orang untuk saat ini, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara. Ketiga, cobalah untuk membangun ide satu sama lain. Keempat, ketika masuk dalam kelompok, saya ingin meminta kalian untuk mendengarkan pendapat masing-masing sebelum masuk ke diskusi selanjutnya. Selanjutnya, mari kita membuat aturan bahwa juru bicara yang berbeda akan dicalonkan setiap kali subkelompok diminta untuk melaporkan temuannya. Terakhir, trainer juga dapat mengatakan, perhatikan bagaimana kalian memperlakukan satu sama lain. Ketika terjadi konflik di antara peserta, hal ini dapat mengganggu peserta lain. Cobalah untuk mengakui tantangan tersebut secara terbuka dan menanggapi dengan nada suara yang hangat. Hal tersebut akan memberitahu para peserta bahwa kita percaya diri dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa tips untuk mempertahankan kontrol dalam menghadapi konflik peserta. Pertama, jangan terjebak dalam perebutan kekuasaan. Trainer harus mengakui nilai dari pandangan peserta, bahkan ketika pandangan tersebut bertentangan dengan pendapat kita. Trainer juga dapat berempati dengan perasaan peserta. Tunjukkan minat dengan meminta peserta untuk menjelaskan lebih detail, dan trainer dapat menawarkan diri untuk mendiskusikan hal tersebut lebih lanjut selama waktu istirahat. Yang kedua, gunakan humor yang baik. Trainer dapat menghindari konflik dengan cara menghibur peserta. Berhati-hatilah untuk tidak menyindir atau menggurui peserta. Yang ketiga, terhubung pada tingkat pribadi. Apakah peserta yang bermasalah itu bermusuhan atau menarik diri? Pastikan untuk mengenalnya selama istirahat berlangsung. Yang keempat, perluas partisipasi orang lain. Semakin banyak menggunakan kelompok kecil dan perangkat lain untuk melibatkan semua peserta, maka akan semakin sulit bagi beberapa peserta untuk mendominasi kelompok. Mintalah juga pendapat dan komentar orang lain. Yang kelima, lindungi peserta sesuai kebutuhan. Jika peserta atau kelompok diserang oleh rentetan kritik, trainer dapat menemukan sesuatu yang positif atau berikan penjelasan yang masuk akal atas apa yang terjadi. Berikut ini adalah beberapa situasi masalah yang dapat terjadi dalam pelatihan. Yang pertama, seorang peserta memonopoli diskusi yang sedang berlangsung. Yang kedua, seorang peserta keluar dari topik yang sedang didiskusikan. Yang ketiga, seorang peserta terus-menerus mengadakan percakapan pribadi dengan peserta lain. Yang keempat, seorang peserta mengganggu sesi dengan lelucon. Yang kelima, seorang peserta sangat tidak setuju dengan apa yang dikatakan trainer. Yang keenam, seorang peserta memiliki kebiasaan yang mengganggu, misalnya mengetuk pensil, mengklik pena, mengacak kertas, atau memeriksa teleponnya. Yang ketujuh, seorang peserta melakukan pekerjaan lain selama sesi training. Yang kedelapan, seorang peserta tidak mematuhi jadwal waktu, seperti datang terlambat atau datang dan pergi sesuka hatinya selama training. Dan yang kesembilan, seorang peserta tidak berpartisipasi sama sekali selama diskusi. Dan yang terakhir adalah peserta tertidur.
Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu pertama, memonopoli. Putuskanlah kontak mata, lalu ringkaslah sudut pandang peserta dengan mendengarkan secara aktif, kemudian lanjutkan. Ajukan pertanyaan secara langsung kepada peserta lain, dan terakhir, ubahlah diskusi menjadi kelompok-kelompok kecil atau latihan berpasangan. Yang kedua, garis singgung. Pertama, mintalah peserta untuk menunda sampai nanti di seminar. Kedua, ringkaslah sudut pandang peserta dan lanjutkan. Tiga, sampaikan secara langsung fakta bahwa sebuah hal yang disampaikan telah keluar dari topik diskusi. Nyatakan kembali tujuan diskusi dan mintalah masukan dari peserta lain. Yang ketiga, percakapan pribadi. Pertama, gunakan metode nonverbal untuk mendapatkan kembali perhatian peserta. Lakukanlah kontak mata dengan mendekat, kemudian turunkan volume suara atau lakukan jeda saat berbicara. 3. Ajukan pertanyaan kepada salah satu peserta, pastikan untuk menyebutkan nama peserta terlebih dahulu. Terakhir, mintalah peserta untuk menahan diri untuk berbicara. Lakukan secara pribadi jika memungkinkan. Keempat, candaan. Jawablah dengan cepat dan kemudian lanjutkan materi dengan segera. Kemudian perkuat orang tersebut dengan memuji selera humornya dan secara pribadi minta peserta untuk meminimalkan leluconnya. Yang kelima yaitu tidak setuju. 1. Cobalah untuk tidak mempersonalisasikan apapun yang dikatakan oleh pendebat. 2. Ringkaslah sudut pandang peserta dan mintalah pendapat peserta lain. 3. Ubah pernyataan yang menentang menjadi bahan diskusi kelompok. 4. Apabila sebagian setuju, nyatakanlah perbedaan dengan alasannya. Selanjutnya, yang keenam adalah gangguan. 1. Gunakan sinyal nonverbal seperti kontak mata untuk mendapatkan perhatian peserta. 2. Abaikan perilaku peserta jika tidak mengganggu proses training. Selanjutnya, meminta peserta untuk menggunakan ponsel mereka saat waktu istirahat saja. Yang ketujuh yaitu melakukan pekerjaan sendiri. 1. Bertukar pasangan. 2. Gunakanlah metode nonverbal untuk mendapatkan perhatian peserta. 3. Jika kegiatan kelompok sedang berlangsung, mintalah semua anggota untuk berpartisipasi. 4. Abaikan perilaku peserta jika tidak mempengaruhi program pelatihan. Yang kelima, secara pribadi minta peserta untuk berpartisipasi aktif dalam program training. Selanjutnya yang kedelapan adalah mengenai jadwal waktu. 1. Meminimalkan gangguan peserta yang datang terlambat dengan mengabaikan perilakunya. Kedua, patuhi jadwal dan jangan biarkan semua peserta terganggu karena keterlambatan satu orang. 3. Ingatkan peserta tentang jadwal waktu yang berlaku. Dan yang terakhir adalah secara pribadi, mintalah ketepatan waktu sebagai rasa hormat kepada anggota lainnya, bukan hanya sekedar kepada trainer. Yang kesembilan, non-participation. Poin pertama, ajukan pertanyaan langsung tetapi tidak mengancam. Poin kedua, terhubung dengan peserta selama istirahat. Poin ketiga, mintalah peserta untuk menjadi pemimpin dalam berbagai kegiatan kelompok kecil. Dan yang terakhir, biarkan peserta seperti itu. Hanya karena mereka tidak berpartisipasi, bukan berarti mereka tidak belajar. Lalu, ke-10 ada tertidur. Poin pertama, trainer dapat berjalan di dekat peserta tersebut tanpa terlihat jelas. Lalu, buatlah variasi pada suara kita. Yang ketiga, beralih menjadi program berpasangan atau diskusi subkelompok. Dan yang terakhir, kita dapat membuat aktivitas fisik agar peserta tidak mengantuk dan tertidur. Dalam menangani situasi masalah, ingatlah bahwa trainer mungkin tidak perlu campur tangan setiap kali seorang peserta menunjukkan perilaku bermasalah selama training. Pedoman yang baik adalah melakukan intervensi hanya jika perilaku bermasalah tersebut berulang atau mempengaruhi keseluruhan training. Trainer harus menyadari bahwa peserta yang kesulitan seringkali ingin mencari jalan keluar sendiri. Berilah mereka ruang untuk menemukan cara yang baik dan menyelamatkannya untuk mengubah perilaku mereka. Kesimpulan pada pembahasan ini, untuk mendapatkan kepemimpinan kelompok secara efektif, ingatlah bahwa pencegahan dan intervensi merupakan kunci untuk membangun dan mempertahankan kontrol. Dengan menetapkan norma-norma kelompok yang positif dan mencontohkan perilaku tersebut sepanjang sesi,
akan membantu peserta untuk mengetahui pedoman apa yang harus mereka ikuti. Mengontrol waktu dan kecepatan training dapat mencegah kebosanan dan membuat peserta tetap fokus pada materi. Cara trainer dalam menangani situasi bermasalah akan memberikan kredibilitas lebih lanjut kepada kepemimpinan kita, sehingga memungkinkan kita untuk berkonsentrasi dalam memberikan presentasi dan memimpin diskusi. Sebelum kita mengakhiri sesi, saudara dapat menuliskan di kolom komentar apa hal-hal yang paling berkesan dan pemahaman materi saudara dari video yang sudah kita pelajari kali ini. See you next time!